marah pada pasangannya misalnya, sampai terjadi pemukulan yang mubarrih, memukul yang betul-betul melukai, betul-betul keras. Dan banyak hal di antara efek-efek dari al-ghadab. Sehingga Rasulullah SAW tanamkan ini kepada para sahabatnya. Dan Rasulullah SAW ubah konsepnya dari awal. Sebesar apapun kamu wahai Umar, segagah apapun kamu wahai Umar, segagah apapun kamu wahai Hamzah, semuanya ditanamkan, diubah konsepnya. Orang yang perkasa, orang yang dikatakan kuat itu bukan orang yang selalu menang ketika gulat, ketika kelahi. Bukan. Tapi orang yang bisa mengatur dirinya, orang yang bisa mengalahkan jiwanya, itulah orang yang pada hakikatnya orang paling kuat. Itu cara Rasulullah SAW ubah konsep. Mindset manusia diubah dulu agar faham, sehingga tidak ada istilah gengsi. Lemah kalau nggak balas. Masa cuma sama anak kecil saya nggak bisa. Lemah. Rasulullah SAW ubah. Orang kuat nggak mesti seperti itu. Bisa jadi dia tidak ngelakuin apa-apa, tidak mengucapin apa-apa, tidak keras, tidak bentak, tapi justru dia lebih kuat. Dan efeknya justru akan lebih baik pada orang yang melakukan kesalahan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain berusaha mengekang jiwa, selain berusaha untuk mengontrol jiwa yang kita miliki, kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki kita semua. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, menjaga kita dari syaitan. Makanya pada hadis yang kedua ini, ketika Rasulullah SAW mendengar ada dua orang yang saling mencela, maka Rasulullah berkata, sebenarnya ada kalimat kalau seandainya diucapkan itu orang itu nggak sampai segitunya. Ya dia marah, cuma nggak sampai segitunya. Kata Rasulullah SAW, yaitu tinggal ucapin saja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuma terkadang kalau sudah marah itu kalimat yang mudah itu lupa untuk diucapkan, langsung diluapkan. Segera ketika ada sesuatu yang menjadikan kita marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga kita lebih mudah untuk melawan jiwa kita, juga melawan mengalahkan syaitan. Karena kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita melihat trik-trik sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya, ketika orang sudah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kemudian wudu. Masya Allah, nggak mungkin kalau orang marah kemudian lagi marah memaksa wudu masih sama teriak-teriak, rasanya susah sekali.
Karena wudhu itu apa? Bisa mencairkan suasana, bisa mendinginkan api bara yang telah disematkan oleh setan itu. Ya. Wudhu. Sehingga apa? Pikiran kita kembali. Ya begitu kita ada masalah yang menjadikan kita marah, kita segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih belum tenang, ambil air wudhu. Ya. Di antara yang lainnya kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, ketika dalam kondisi berdiri maka segera apa? Duduk. Ngobrol berdiri, ya. Mau marah, segera apa? Segera duduk. Kenapa? Orang duduk mau marah-marah itu gak enak. Biasanya orang marah itu duduk aja langsung berdiri. Ya. Ketika berdiri mau marah-marah, rasanya gak kuat, duduk. Kalau sudah duduk kok masih belum kuat, segera berbaring. Kira-kira ada nggak Pak? Berbaring, wah, sambil berbaring. Ada nggak Pak? Tidak mungkin Pak, sudah nggak mungkin. Ya, sudah tiduran masih teriak-teriak. Ya. Nah itu sehingga apa? Sehingga tertahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua hadis yang ini menjadi sebuah konsep bagaimana seorang mengatur emosinya, mengatur amarahnya. Karena ketika seorang dalam kondisi marah dan ia tidak bisa mengaturnya, maka akan muncul efek-efek buruk. Akan muncul efek-efek buruk yang belum pernah mungkin dia sangka. Dan rata-rata orang yang seperti itu kemudian dia akan menyesal. Kenapa saya sampai marahnya segininya? Makanya bapak-bapak ketika bapak di rumah ya melihat anaknya salah, jangan langsung dihukum ketika saat itu. Ya. Hukum nanti ketika sudah apa? Marahnya sudah apa? Reda. Emosi di dada, panasnya di dada itu udah reda, baru dihukum anaknya. Kesalahannya apa? Itu akan proporsional. Tapi ketika salah begitu marah, hukum pasti hukumannya apa? Berlebihan. Itu sudah pasti. Pasti. Hukumannya akan berlebihan. Tapi ketika sudah adem, oh salahnya begini. Hukumannya cocok, oh begini. Suruh gini aja lah. Ya. Itu akan lebih proporsional. Ya. Makanya Rasulullah SAW pun dalam hadis yang lainnya memberikan pesan. La yaqdil qadi wa huwa ghadban. Ya. Tidak boleh seorang qadi, seorang hakim ya, memutuskan perkaranya dalam kondisi apa? Marah. Tidak boleh. Kenapa? Karena putusan dalam kondisi marah itu pasti tidak pas, tidak adil. Ya. Pasti ada kurangnya, ada salahnya. Ya. Ima terlalu berlebihan kepada salah satu di antara yang dihakimi atau terlalu kurang pada salah satunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dua hadis yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Kesimpulannya beberapa faedah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan malam ini. Yang pertama, bahwa Islam telah mengubah konsep arti kekuatan. Ya. Diubah konsep kekuatan zaman jahiliyah kepada kekuatan akhlak yang mulia. Ya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disyariatkannya manusia mujahadatun nafs, untuk memerangi jiwanya sendiri, dirinya sendiri, dan bisa berusaha untuk mengendalikan tali kekangnya. Dan ini ternyata asyaddu min mujahadatil adu. Syariat memerintahkan kita untuk mujahadatun nafs, memerangi jiwa sendiri, dan ternyata itu lebih berat daripada melawan musuh. Perang melawan musuh. Ternyata perang melawan diri sendiri itu lebih berat. Yang ketiga, di antara faedahnya wujubul ibti'ad 'anil ghadab. Ya. Diwajibkannya atas setiap muslim untuk menjauhkan dirinya dari mudah marah. Ya. Hanya Rasul tadi kita sebut la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Kenapa? Karena marah-marah itu akan menimbulkan bahaya, baik itu jasad ataupun jiwa, bahkan sosial. Ya. Marah-marah itu akan merusak jasad orang lain, atau kejiwaan orang lain, atau merusak sosial, hubungan sesama manusia. Kemudian yang keempat, marah itu adalah sifatun basyariyah. Marah itu adalah sifat tabiat manusia. Tetapi walaupun itu sifat dasar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada setiap jiwa manusia, tetapi itu semua bisa diatur oleh manusia itu sendiri. Ya. Bisa diatur oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang kelima, hurmatul i'tida'i 'alal akharin fi halatil ghadab wa ghairihi. Dari hadis yang ke-45 ini ada faedah diharamkannya untuk menciderai orang lain, baik itu fi halatil ghadab, baik itu dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi tidak marah. Ya, sama hukumnya sama. Tetap orang itu tidak boleh menzalimi orang lain. Dalam kondisi apapun. Ya. Mau dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi penuh kesadarannya, tetap kezaliman itu haram. Menzalimi, merugikan orang lain, itu hukumnya haram. Nah, itu 5 poin dari hadis yang pertama, yaitu nomor 45. Kemudian faedah-faedah dari hadis yang kedua, yaitu hadis ke-46, yaitu hadis Sulaiman bin Surat yang tadi sudah kita sebutkan, di mana ada 2 orang yang saling mengejek, saling mencaci. Kemudian Rasulullah SAW melihat keduanya melakukan itu, sampai salah satunya mukanya merah, bahkan urat-urat lehernya pun sampai kelihatan. Maka kemudian Rasulullah
mengatakan sungguh ada sebenarnya kalimat, seandainya orang itu mengucapkan kalimat itu, dia tidak akan sampai seperti itu. Yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faedah yang pertama, hadis ini adalah hadis yang senada dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'idz billah innahu sami'un alim." Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun, ketika engkau dibisiki, dilemparkan bisikan-bisikan oleh syaitan. Yang tadi diibaratkan setan itu melemparkan apa? Bara api, kemudian ditiup, dikipas-kipas supaya bara api itu semakin apa? Panas, semakin besar, semakin menganga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasta'idz billah." Segera mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi hadis yang ke-46 ini senada dengan ayat pada surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Ya, persis. Nah, kemudian yang kedua, al-ghadabu yusiruhu syaitan. Kemarahan itu ada pengaruhnya dari syaitan. Ya. Walaupun itu sifat basyariyah, tabiat manusia, tetapi ada juga pengaruhnya dari syaitan. Syaitan itu akan mendorong agar dengan kemarahannya itu orang itu melakukan kezaliman. Syaitan senang kalau orang itu berhasil melakukan apa? Kezaliman. Baik itu dalam urusan kezaliman masalah duniawi atau kezaliman masalah apa? Agama. Zalim dalam urusan dunia ataupun zalim dalam urusan apa? Agama. Sehingga dari situlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera untuk memotong pemicunya. Dengan cara apa? Dengan cara isti'adzah. Mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini harus kita semua berusaha berlatih ini. Nah, terkadang kalau sudah marah itu apa? Lupa. Apa yang sudah dipelajari lupa. Kalimat apa yang mau diucapkan lupa. Ya. Anaknya di rumah misalnya berantakin apa-apa langsung. A'udzubillahi minasyaitonir. Biar ketika memberikan nasihat itu apa? Tidak campur dengan apa? Marah yang berlebihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya setan tidak masuk. Kenapa? Kalau setan itu masuk, dia akan membisiki kita. Ayo, pukul anaknya, pukul. Masa rumah kayak begini berantakan, pukul. Nah, itu setan. Ketika kita melakukan kezaliman, nah, setannya senang. Nah. Yang ketiga, faedah yang ketiga, as-sahabatu basyarun. Sahabat-sahabat Nabi itu juga manusia. Mereka adalah manusia. Makanya di sini dalam hadis ini, rajulani yastabbani.
Dua sahabat Nabi SAW saling mencela, saling menghina. Bahkan sampai salah satunya sampai apa? Mukanya merah, urat-urat lehernya keluar. Menghina, saling menghina. Gontok-gontokan istilahnya. Dan itu di hadapan Nabi SAW. Dari sini kita tahu bahwa sahabat itu juga manusia. Datang apa yang datang pada manusia. Mereka mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa. Hanya saja bedanya para sahabat itu ketika mereka dinasihati oleh Nabi SAW, istajabu, mereka langsung apa? Menerima. Itu kebanyakan sahabat Nabi SAW. Itulah rata-rata ya sahabat ridwanullah alaihim. Bahkan dulu ketika kita melihat kisah ada seorang wanita yang dia di kuburan kemudian apa? Marah-marah sendiri ya. Kemudian dinasihatin Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, engkau itu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak tahu kalau yang menasihati siapa? Rasulullah SAW. Ketika itu diketahui oleh Nabi, langsung itu tadi Nabi langsung segera kejar Rasulullah SAW. Ya, itulah kelebihan mereka para sahabat. Mereka itu berbuat salah, tapi ketika dinasihati oleh Nabi pesan begini, ya sudah. Ya, mereka segera bisa untuk meninggalkan